Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Barat dan pimpinan Pondok Pesantren. Yang saya hormati Bapak Kepala Aliyah Pondok Pesantren Al Barat. Yang saya hormati para guru, murid dan semua tenaga pengajar yang di Pondok Pesantren Al Barat. Yang kami sayangi para murid-murid atau siswa-siswa Pondok Pesantren Al Barat sekolah aliyah. Baiklah, saya coba masuk ke dalam materi ini. Yang pertama tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Ini ada kelas berapa aliyah? Kelas 11 sama 12. Oh, perwakilan 10, 11, 12 ya. Dari pengajar ini ada yang tahu narkoba itu apa? Bukan yang pernah coba ya, yang pernah tahu. Ada yang katakan saya bukan sekedar tahu Pak, saya sudah nyoba. Ada, jangan. Ini dihindari, tidak baik ini untuk masa depan kita, apalagi adik-adik yang lebih ahwat dan ikhwan ini sebagai tulang punggung penerus bangsa itu. Jadi jangan sampai terkontaminasi. Cukup sekedar tahu aja sesuai dengan slogan tidak sama sesuai berkenali hukum jauhi hukuman. Cukup tahu apa itu, apa efeknya, apa hukumannya. Ada yang tahu ini? Ada yang tahu kira-kira apa itu narkoba? Ada yang tahu kita? Sampai jalan aja kita ya Pak, jalan aja kita. Ya Pak, boleh ya Pak, izin ya Pak, izinnya. Ada yang tahu ini apa itu ini narkoba Pak? Yang cowok? Hah? Yang cewek? Belum tahu atau malu-malu untuk mengutarakan? Gak tahu masalah apa? Gak ada yang tahu. Jadi narkoba itu adalah narkotika dan zat aktif lainnya, obat-obat yang terlarang menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apa itu nanti saya jelaskan. Kenapa saya tanyakan kepada adik-adik ini apa itu narkoba, apa itu narkoba? Karena sasaran pemasaran narkoba itu 24% itu ke pelajar. Karena ada 59% yang bekerja, 24% itu untuk pelajar dan populasi itu 17%. Kenapa pelajar menjadi target atau menjadi target pemasaran narkoba itu? Pertama, ada rasa keingintahuan yang tinggi bagi kalangan pelajar ini Pak. Jadi bagaimana tekniknya itu dia dikasih dulu, kayak coba dulu, berawal dari coba, apa sifatnya yang kasar. Nagih atau candu yang lebih tepatnya. Kenapa ini dilarang? Jadi narkoba ini bukan hanya zat adiktif, tapi ada juga yang bersifat tanaman. Ini juga dilarang seperti ganja, kokain dan lain-lain. Kenapa itu dilarang? Karena itu dapat merubah pola pikir, menurunkan daya ingat, menurunkan tingkat kesadaran, halusinasi, yang membuat seseorang itu berpikir tidak sehat dan tidak jernih, sehingga tidak dapat sering kita jumpai para pemakai ini berpikir ataupun melakukan suatu tindakan di luar nalar dan melakukan apa saja cara untuk mendapatkan yang dia inginkan, seperti itu. Jadi psikotropika pun seperti itu juga. Jadi narkotika ini, psikotropika ini, narkoba ini menjadi 4 golongan. Ingat ya, ada 4 golongan pembagian dalam narkotika. Golongan 1 itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi dan ketergantungan kuat, contoh ekstasi, zaman LSD. Golongan 2-nya itu untuk terapi, tetapi pilihan terakhir ketergantungan lebih tinggi, tapi kurang dari golongan 1. Seperti amfetamin dan lain-lain. Golongan 3 saya itu terapi dan ketergantungan sedang, seperti ditram
Obat itu untuk terapi dan ketergantungan ringan atau diazepam. Biasanya ini kandungan-kandungan yang terdapat di dalam obat-obatan, tetapi untuk mendapatkan itu perlu resep dari dokter, tidak bisa diambil sembarangan. Seperti untuk keperluan operasi ataupun obat-obat yang dianggap keras yang memerlukan obat dokter untuk mendapatkannya. Jadi jenis-jenis narkoba apa aja yang sering digunakan? Yang sering ada yang tahu apa ya? Ada yang tahu jenis-jenis narkoba? Tidak ada yang tahu? Hah? Selain itu? Selain itu? Selain itu? Rokok apa nih? Rokok apa ini? Karena kalau rokok masuk, pasti rata-rata rokok ini. Ya kan? Jadi betul tadi ada sabu, ada ganja, ada juga namanya sekarang yang sudah tembakau gorila. Nah itu juga tembakau yang menyebabkan halusinasi. Ada ekstasi, ada heroin, ada kokain, macam-macam ini jenis-jenis ini. Jadi kalau rokok, kalau orang lain bisa berokok sempurna, nah itu tidak dilarang. Cuma dilarang semua ya Pak. Ya kan? Jadi banyak modus-modus penyebaran narkoba ini masuk di Indonesia. Mulai dari peredaran, lalu ataupun ada yang memakai cara ekstrim dan memasukkan ke dalam organ tubuh. Ini sering terjadi apabila melewati bandara ataupun tempat-tempat yang pemeriksaannya lebih ketat. Ada modus operandi yang memasukkan narkoba dalam permen. Nah ini hati-hati. Jadi ada kasus contoh kejadian ini anak bida di Banyumas makan permen susu, setelah 3 hari tidak mau makan malah nelfon. Setelah dicek ke BNN, rupanya ada terdapat kandungan psikotropika di dalamnya. Jadi dalam artian apa? Penyebaran narkotika ini tidak mengenal siapa targetnya. Dia tidak mengenal siapa yang akan disasarnya. Itu terutama kenapa saya bilang tadi tentang pelajar-pelajar yang 24%, karena yang pertama sifat ingin tahu lebih, ingin ikut-ikutan, biar keren. Berawal dari rokok ini, makanya ada pantun ayo merokok di atas genteng, nggak merokok nggak ganteng. Sementara nunggu rokok tadi, tunggu jadi dulu kan gitu kan. Jadi jangan pernah mau dikatakan keren apabila itu dapat merusak kesehatan. Ya, jadilah keren karena bakat yang ada dalam diri kita, prestasi yang ada dalam diri kita. Bukan karena keren karena keren. Banyak itu di medan tuh keren lihat motor, habis itu masuk kantor polisi. Inilah kerennya kalau ada lagi. Jadi apa sih ciri-ciri fisik para pemakai narkoba ini? Yang pertama berat badannya berturun drastis. Jadi yang biasa jadi gemuk atau apa drastis, mata terlihat cekukan merah atau tangannya begitu merah. Dan ada yang susah tidur, ada yang enak tidur. Tergantung. Ciri-ciri pelakunya itu apa sih? Ciri-ciri pelaku pengguna narkoba ini biasanya malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas-tugas rutin lainnya. Yang saya bilang tadi bisa menurunkan pola pikir tadi bersifat dia tidak normal. Dia melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai apa aja sebenarnya. Itulah efeknya. Ada yang sikapnya tidak peduli dan jauh dari keluarga. Dia tidak peduli lagi, yang penting itu. Tak peduli dia mau belanja cukup apakah yang penting kebutuhan itu menjadi kebutuhan pokok lagi. Ketika suka mencuri uang di rumah, sekolah atau tempat pekerjaan menggadaikan barang-barang di rumah. Ini saya bilang tadi ini udah di luar nalar. Jadi untuk mendapatkan hal-hal yang itu, dia melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau di kota-kota besar ini sering terjadi yang lebih parahnya melakukan hal-hal yang di luar nalar itu dengan begal atau lebih ekstrimnya sekarang. Jangan seperti itu. Besi-besi di kuburan pun ya. Artinya apa? Jangan kita yang hidup, dia meninggal pun diganggu. Nah, ini makanya dia akan merusak pola pikir kita. Makanya saya harapkan pada adik-adik Alia ini, apalagi yang berbasic agama seperti ini, kita yang menjadi tulang punggung dan menjadi fondasi kuat, apalagi adik-adik itu menjadi calon generasi penerus bangsa ini. Itu dia.
Jadi faktor penyalahgunaan ini bisa jadi diri sendiri, bisa jadi lingkungan, bisa jadi keluarga, ataupun dari kelompok. Dalam artian apabila dia berkumpul di kelompok yang memang seluruhnya bersatu, pasti dia bergabung. Karena ada pepatah yang mengatakan kalau kita bergaul kena tukang cat, pasti kita kena cat. Kalau kita bergaul sama tukang parfum, kita pasti lagi parfum. Kan seperti itu. Jadi pindah ke pandai-pandailah memilah pergaulan, pandai-pandailah memilah kelompok. Bukan berarti kita tidak boleh, tetapi lebih bisa menekankan kepada diri sendiri bahwa ini boleh, ini tidak, ini dilarang, ini tidak, ini dilarang hukum, ini tidak, ini dilarang agama, ini tidak. Kenapa yang saya bilang ini juga dilarang agama? Karena di dalam agama Islam itu yang kamar itu haram, kenapa memabukkan itu haram. Sama seperti dalam memabukkan. Memabukkan dalam arti berhalusinasi, halusinasi juga. Itulah salah satu yang dalam Al-Quran itu memabukkan. Seperti itu. Jadi undang-undang narkotika ini, adik-adik sekalian, ini diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Ada beberapa ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang narkotika ini. Contoh apa aja itu? Memiliki, menjual, membeli, menguasai, memakai, menanam, menyimpan, memproduksi, mengekspor, menawarkan untuk dijual ataupun menawarkan untuk membeli. Itu diatur tersendiri. Jadi ada perbedaan antara narkotika yang bersifat tanaman dan bukan tanaman. Jadi kalau untuk yang jual beli, baik tanaman ataupun bukan tanaman, bisa contoh tanaman apa? Ganja, apa yang bukan tanaman? Sabu, itulah yang familiar yang tadi yang dikatakan adik-adik. Apabila dia membeli batasan sabunnya di bawah 5 gram, ganjanya di bawah 1 kilogram, itu kalau dia menawarkan untuk dijual atau menjadi perantara atau transit ke barang itu minimalnya 5 bisa sampai hukuman mati. Menyimpan memiliki jadi pada pasal 112 itu kalau dia di bawah 5 gram sabu-sabunya ada di bawah 1 kilogram itu 4 tahun bisa sampai dengan hidup. Ada yang untuk pemakai maksimalnya 4 tahun. Jangan itu hal kecil pun diatur dalam undang-undang. Apa itu? Kita mengetahui tapi tidak melaporkan. Itu juga dijatuhi hukuman pidana dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009. Kita mengetahui bahwa di sini ada menggunakan narkotika, ada yang nanam ganja, tapi tidak melakukan juga diatur dia di pasal 131 itu. Itu dia. Jadi selain hukuman badan itu ada juga hukuman dendanya. Jadi kita didenda untuk membayarkan uang sejumlah yang bervariasi sekitar 800 sampai miliaran untuk terhadap tidak pidana yang kita lakukan. Apabila kita tidak mampu maka dijatuhi menjadi tambahan hukuman badan. Seperti itu. Bagaimana cara mencegah supaya kita tidak ikut-ikutan ini, tidak tertular untuk terkontaminasi dan coba-coba ganja? Itu pertama apa? Bagi adik-adik semua, meningkatkan iman dan takwa. Apa itu? Itulah kita harus bisa menahan diri untuk tidak mendekati ini. Jadi jangan coba-coba apa yang meningkatkan iman dan takwa kita, bahwa itu merasa dari sendiri bahwa ini dilarang oleh Tuhan, ini dilarang oleh agama. Seperti itu. Kenapa? Memperhatikan teman bergaul dan selalu waspada terhadap apapun godaan ataupun ajakan mengajak kawan-kawan atau orang dari luar. Dia bilang, saya kok pakai ini, kalau ada masalah, pakai ini, nanti bisa lupa masalahmu. Kalau pakai ini, jangan mau. Untuk menghilangkan masalah itu harus mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul yang kedua. Karena masalah dan solusi itu sebenarnya dekat katanya. Ibarat kening yang mengikat dengan saudara ketika sujud. Berarti setiap ada masalah di situ ada jalan. Bukan narkoba, karena banyak terkontaminasi karena saya bilang di lingkungan tadi, lingkungan yang mengajar dia seperti itu. Ditambah iman dan takwa tadi tidak kuat. Setelah itu apa penyelesaian kepribadian? Berpikirlah dewasa bahwa apabila kita sudah terkena ini sulit untuk melepaskan, menghilangkan kecanduan itu sulit. Tidak cukup hanya dengan realitas, tapi dengan kemauan diri sendiri harus kuat untuk menghilangkan ini. Karena memang untuk melepaskan ini sangat sulit.
Karena ada beberapa contoh yang kalau saya hanya sekedar rehabilitasi, kemudian bergaul lagi di lingkungan yang seperti itu, tetap terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, karena seterusnya itu memberikan pengembangan diri dan kemampuan mengatasi masalah. Akhirnya, ini yang saya katakan bahwa kita harus bisa mengembangkan diri kita, potensi kita sendiri. Kita harus bisa yakin bahwa aku bisa tanpa narkoba. Jadi harus kita mengembangkan diri dan mendewasakan diri dalam setiap menghadapi masalah. Jangan bahasanya aku bisa dengan narkoba, aku bisa tanpa narkoba. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ini adalah jalan Tuhan itu enggak. Yang seterusnya adalah mereka yang percaya diri dan kebiasaan merokok. Ini bagi yang laki-laki. Kalau bisa nggak usah rokok. Apalagi harga rokok sekarang makin tinggi. Nah, nggak keren ini. Satu bungkus sudah 3 kilo beras ini. Lebih bagus beras kita sama susu. Lebih kan Pak Kepala. Apa yang salah ini? Ya kita berteman. Mungkin saya tadi memilih ini berteman, tapi jangan ikut memakai mobil apabila ada teman yang memakai itu ya. Nah, maksudnya jangan sampai kita terkontaminasi dengan dia. Kita lihat kayak pula kita coba. Gawat. Jadi ya udah, kalau kata guru sosiologi saya ketika SMA itu bergaul boleh, bersosialisasi terlalu dalam terhadap orang yang seperti itu jangan. Boleh bersosialisasi, tapi jangan diikutin terlalu dalam kalau dia sudah mengarah seperti itu. Gitu. Ada lagi yang saya ingin tambahkan di sini bahwa peran guru dan peran orang tua. Apa itu? Ketika anak-anak keluar dari rumah, pergi ke sekolah. Jadi adik-adik itu siapa orang tua di sini? Bapak pimpinan pondok pesantren, bapak kepala alumni, ibu-ibu. Inilah yang orang tua dari sekolah. Apa yang dikatakan guru-guru kita, apa yang dikatakan orang tua kita di rumah itu tidak ada yang pernah mencoba orang kita sebagai muridnya. Itu harus dipahami. Jadi apabila ada guru, apabila ada tenaga pengajar yang mengajar ke sekolah, itu tidak kira itu pasti itu kebaikan kita. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, termasuk juga pada guru. Tidak ada guru yang ingin menjerumuskan atau mengajari dia itu murid-muridnya. Jadi peranan guru dan orang tua juga dalam pengawasan anak-anak ini sangat penting. Jadi jangan juga nanti guru anaknya itu biarkan aja bahaya itu. Mungkin dia di rumah sudah mendapat perhatian orang tua, justru dapat perhatian orang tuanya di sini. Dia lebih ini, nah itu karena kita juga tidak dapat memahami permasalahan sesuai di rumah. Seperti itu. Jadi sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ini ada laki-laki ini dia bingung sama dia ngerti di rumah. Ada yang ditanyakan seputar nanti aja sekalian bullying. Ini ada satu materi lagi tentang perundungan atau bullying. Tahu bullying? Contohnya apa bullying? Tahu? Bullying, perundungan, yang cewek-cewek tahu? Ada yang tahu? Jadi bullying ini perlakuan orang yang sudah dilakukan berulang-ulang terhadap kalau saya contohkan di sekolah dia terhadap siswa-siswi yang dianggap lemah dengan tujuan untuk menyakiti. Dianggap lemah ini dalam artian dia harus garis bawahi ya. Kalau mungkin misalnya dia tidak paham terhadap materi yang ini, pelajaran ini, dia selalu dibully. Dia kalau gini aja nggak bisa paham kali mau sekolah, warnanya kalau ini jadi malas sekolah atau dari segi ekonomi. Ini paling sering kita dapati di kota-kota besar bahwa apa itu sekolah orang kaya ini kok nggak mampu di sini gini. Dia belum tentu bahwa mungkin siswa itu diundang dan bisa bersekolah di situ karena prestasinya yang luar biasa. Kita nggak tahu gitu karena banyak sekarang perguruan-perguruan tinggi ini tidak memperhatikan ekonomi siswa bahwa justru yang berprestasi makanya ada jalur undangan, ada jalur ini. Makanya tuh bullying ini dia bukan hanya menyakiti secara fisik.
bisa jadi verbal, sosial atau psikis. Psikis ini apa? Tergantung kejiwaannya. Kejiwaannya dalam artian dia tidak, jadi dia kayak mana ya bilangnya? Dia itu malas laku sekolah, kawan-kawan aku pun ngejek aku aja. Malas laku sekolah, mungkin maaf cakap, ada salah satu siswa yang mohon maaf saya katakan yang pernah cacat, dia diejek. Kau ini untung lo, begitu maaf cakap, pincang lagi kau atau apa segala macam. Itu yang menyebabkan psikisnya terganggu. Jadi dia nggak mau sekolah, tidak mau ketemu orang, atau dia tidak paham satu pelajaran. Jadi setiap pelajaran itu dia dibully. Bodoh, kayak gini aja kok nggak tahu pelajaran anak kelas 4 ini, gitu misalnya. Jadi dia urung untuk bersekolah, urung untuk ketemu dengan teman-teman sekolahnya. Nah itu ya, itu salah satu contoh-contoh kecil bullying itu. Atau ada yang bagaimana ya? Jadi dia dari kalangan saya tadi orang kaya, jadi ketika ada yang miskin, kau nggak pernah boleh belajar dari sekolah ini, nggak ada duit kok ya? Makanya kau jangan sekolah di sini, sekolah begini. Nah itu salah satu bullying. Jadi itu yang menyebabkan nanti dia pulang nggak mau sekolah, minta pindah sekolah. Seperti itu. Jadi akhirnya kalau saya itu gara-gara dibullying dia bilang orang pesantren, dia tidak mau sekolah lagi itu ada. Jadi jenis-jenis bullying ini ada yang menyindir-nyindir, rata-rata yang menghina, seperti yang saya katakan tadi, ada komentar seksual yang tidak pantas, masalah seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi di semua ada. Mungkin ada kelompok-kelompok yang pengen saya tekan di pesantren ini yang bersifatnya senioritas itu jangan sampai ada yang sampai memakai kekerasan fisik bullying. Misalnya ada anak kelas 10 baru masuk, kelas 12-nya merasa paling senior atau berkuasa di pondok pesantren ini. Jadi dia memukul, meludah, cubit atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak contoh, dorong, meludahi seperti ini. Karena sudah pernah ada contoh di daerah ini akibat korban bullying ada yang meninggal dunia, kan itu Pak. Nah, jadi itu kenapa saya tekankan di sini kepada karena itu tidak ada lagi itu akibat dia rame-rame, satu ikut mukul, semua ikut mukul. Orang itu tidak berpikir panjang bahwa akibat perbuatan yang dia lakukan akan berakibat apa. Jadi bukan hanya kekerasan yang bersifat yang mengakibatkan psikis terganggu, tapi fisik dan kejiwaan juga terganggunya akibat bullyingnya. Jadi jangan saya tekankan kepada adik-adik yang kelas 10 senior hormat kepada yang kelas 11-12. Sebaliknya seperti itu, yang kelas 12 sayangi, ajari adik-adik yang kelas 11 dan 10. Karena bagaimana nanti perilaku adik-adik tergantung kakak kelasnya. Kalau kakak kelasnya saling menyayangi dan sopan, saya yakin setelah dia pondok pesantren atau bareng-bareng ini menjadi sekolah yang mengajarkan sifat-sifat harmonis dan saling menyayangi. Itu yang diharapkannya rasa-rasa yang timbul yang di dalam pondok pesantren ini. Seperti itu, Pak. Itu aja yang pesan pada yang laki-laki. Perempuan juga gitu. Jangan ada yang mukul-mukul yang cewek lagi, apalagi ada cowok. Berebut cowok pula main di sini, kan ada sini sebelah mana. Kalau ada, jangan sampai dipukulin lah, diejek-ejek. Itu banyak terjadi di belakang ini. Yang cewek juga lebih ngeri ya, Pak. Ada perkara cowok. Kalau mau bilang ini sekarang, jadi nggak saling berebutan kan? Ada yang suka ini. Ada nggak? Biar dia tahu sebelahnya, yang sebelahnya dari yang sebelahnya lagi, karena ada yang berebut maksudnya. Apalagi saling berantem. Jadi yang rentan menjadi pihak yang menerima barang bullying ini, yang seperti saya katakan tadi, dia tidak bisa mengikuti pola atau tradisi di misalnya sekolah ini. Mungkin dia bukan dari kelompok yang mungkin suka berinteraksi jauh, dia di kelas saja tutup buku dibully. Nggak bisa, karena saya bilang tadi bahwa setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin dia yang ahli, belum tentu dia jago di matematika, dia jago di sejarah. Itu yang perlu ada. Jadi belum tentu, bisa jadi dia jago di sejarah, belum tentu ahli di fisika. Makanya itu kita dibagi-bagi nanti jurusan. Itu sesuai dengan potensi juga. Jadi nggak boleh ada yang dibully. Termasuk dengan berat badan, nanti dia tidur, badan mau macam drum aspal. Nah itu jangan, itu bully. Atau ada yang saya tadi disabilitas, makanya ada yang
tidak sempurna peraturan organ tubuhnya, itu diejek-ejek juga tak boleh. Ada orang yang kurang populer atau sedikit teman, itu juga tidak ditemani, itu tidak boleh. Bahwa itu yang saya katakan tadi, kalau ada kawan yang mungkin temannya kurang, temannya di kelas rangkul, ajak dulu ngobrol, ajak ke kantin, ajak gini apa, mungkin ada masalah, ada kawan cerita, mungkin dia ketemu dengan teman-teman malah lebih ceria dan lebih mau mengungkapkan apa yang dialami. Jadi karena efek-efek digital bully ini adik-adik ini semua, apa efek-efek kalau kita sering bully? Dia melakukan hal-hal yang di luar tidak bisa dilakukan, rokok, minum alkohol, itu meningkat. Karena dia menganggap itu cuma pelampiasannya. Jadi makanya dari itu jangan sampai hal-hal yang terjadi, terutama di pondok pesantren atau barbaran ini. Saya nggak mau itu. Saya maunya semua yang adik-adik di sini ini sukses sesuai cita-citanya semua. Ada apapun itu. Nah, apapun itu, apapun yang adik-adik cita-citakan, kami semua dan bapak yang depan dan semua pas guru-guru di sini inginnya semuanya sukses, membuat nama harum pondok pesantren, nama barbaran, membuat nama harum Padang Lawas Utara. Bisa jadi di sini ada yang dapat jalur undangan mungkin nanti di salah satu universitas terkemuka dan fakultas yang diinginkan. Nah ini secara tidak langsung juga bisa membuat bapak ibu guru, pimpinan pondok pesantren, bapak kepala daerah juga menjadi bangga. Itu yang saya katakan tadi, keren dengan prestasi tadi. Itu dia. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang bullying? Perundungan? Jadi kalau adik-adik bullying ini cara menghadapinya berani membela diri. Jangan kita dibully diam aja, diam aja. Berani membela diri, melawan balik. Yang berarti bahasa itu menyadarkan bahwa itu meludahi itu nggak bagus loh. Kau mau melakukan itu nggak bagus loh. Kau ini itu nggak bagus. Karena kau juga belum bisa seperti itu gitu. Bukan berarti lawan balik itu kita dipukul, kita pukuli balik pakai batu. Enggak. Lawan balik atau lebih terbuka lagi dengan dulu bahwa saya begini mungkin bapak ibu guru ataupun tenaga pengajar yang ada di pondok pesantren Barat ini bisa mengenai dan memperbaiki yang ada dalam teman-teman program ini. Kurang aja nanti orang tua di rumah atau ke guru, jangan malu, jangan ungkapkan aja apa yang terjadi, misalnya apa yang memang nggak pas. Jadi itu yang menjadi untuk melawan bullying ini. Berani speak up itu yang berani ngomong, berani mengutarakan apa yang terjadi pada guru lah kalau di sekolah, terutama guru karena di sekolah juga menjadi sering terjadi bullying perempuan. Bahwa yang saya sampaikan seperti itu, jangan sampai perilaku bullying yang tanpa adik-adik sadari ini dapat mengantarkan adik-adik ke dalam hukuman, dalam penjara seperti yang terjadi. Kadang kasihan seperti itu. Masa depan sekolah, belum lagi harapan orang tua yang harus kita pikirkan bahwa adik-adik di sini dimasukkan ke pondok pesantren Al Barbarang ini, harapan orang tua ini agar menjadi sukses. Baik itu mau jadi apa? Menjadi ustaz, menjadi ustazah yang terkenal, bukan menjadi preman, bukan menjadi sosok jago, bukan menjadi pembalap. Boleh jadi pembalap, tapi resmi. Nah, jangan jadi balap-balap liar. Banyak korban teman saya itu balap liar meninggal, nggak ada apa-apanya. Cuma 3 hari aja didoain kawan-kawannya, paham hubungannya 1 hari, habis itu udah lupa orang itu. Kalau tadi akhirnya jadi pembalap, kalau yang resmi kan ada prestasinya. Jauh ini ada yang mau ditanyakan?